Cerita dimulai di Jepang, di mana para warga tiba-tiba mendengar ledakan besar. Mereka melihat keluar jendela, dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh seekor monster alien berwarna ungu. Kemudian, dia mulai melancarkan serangan kedua, yang mampu menghancurkan belasan bangunan. Kerusakannya sangat besar sehingga pemerintah mengumumkan semua orang bahwa bahaya besar telah muncul. Terlihat, seorang reporter sedang menyiarkan langsung di tempat kejadian, memperingatkan para pemirsa tentang bahaya monster itu. Tapi kemudian, seorang pria misterius mulai keluar dari rumahnya, dan sedang dalam perjalanan untuk menghajar monster itu. Terlihat, seorang gadis kecil menangis, dan monster alien itu mendekatinya. Sebelum monster itu meremukan si gadis, seseorang dengan sangat cepat berhasil menyelamatkannya sehingga monster itu bertanya siapa dia. Dia pun memperkenalkan dirinya bernama Saitama, dan berkata bahwa dia hanya menjalani hobinya sebagai hero biasa. Saitama mengetahui bahwa monster itu bernama Vaksin Man, yang berencana untuk melenyapkan seluruh peradaban manusia. Vaksin Man pun meningkatkan kekuatannya, dan memberitahu bahwa Saitama tidak punya peluang melawannya. Namun, Saitama sama sekali tidak takut, dan bahkan mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan. Dia tidak percaya dan putus asa, pertarungannya berakhir begitu cepat hanya dengan satu pukulan. 3 tahun sebelumnya, terlihat Saitama bertemu dengan monster manusia kepiting. Monster itu bingung mengapa Saitama tidak melarikan diri setelah melihatnya. Monster itu berkata bahwa dia telah memakan Krabby Patty yang telah kadaluarsa, sehingga dia akhirnya berubah menjadi Tuan Crab. Tiba-tiba, Saitama menjawab bahwa dirinya adalah seorang pengangguran, dan sedang tidak mood untuk melarikan diri karena dia ditolak setelah wawancara kerja. Tuan Crab menyukai Saitama, karena mata Saitama nampak tidak bernyawa sama seperti matanya sendiri. Monster itu pun mulai pergi, dan mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang anak laki-laki berdagu besar, berencana untuk merobek lengan bocah itu. Kemudian, Saitama tidak percaya bertemu bocah berdagu besar itu, dan bertanya apakah bocah itu telah membuat masalah dengan monster kepiting. Bocah itu mengatakan bahwa dia telah menggambar sesuatu di badan monster itu dengan spidol. Saitama pun bingung apakah dia harus memperingati bocah itu. Tiba-tiba, monster itu muncul dan menyerangnya. Namun, Saitama secara naluri langsung menyelamatkan bocah itu, dan menyuruhnya segera kabur. Tetapi bocah itu menolak, mengatakan bahwa dia ingin bolanya kembali. Tuan Crab terlihat sangat marah. Saitama kemudian bertanya mengapa dia tega ingin membunuh seorang anak kecil hanya karena hal sepele yang tidak berbahaya. Monster itu mengatakan bahwa dia senang menyakiti orang yang tak bersalah, dan merasa harga dirinya jatuh karena dipermainkan oleh seorang bocah. Mendengarnya, Saitama tersinggung dan mulai tertawa. Berpikir bahwa Tuan Crab terlihat seperti penjahat di anime yang ditontonnya. Saitama terhempas, dan Tuan Crab kini bisa membunuh bocah berdagu besar itu. Namun pada saat itu, Saitama teringat tentang impian masa kecilnya untuk menjadi superhero yang kuat. Dan dia mulai menantang Tuan Crab untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Tuan Crab sangat marah dan menghantam Saitama dengan capitnya. Dia berkata akan mengakhiri hidup Saitama. Tetapi Saitama entah bagaimana membalikkan keadaan. Berhasil mengalahkan monster kepiting itu, sehingga Saitama memenangkan pertarungan. Setelah kejadian itu, Saitama pun mulai berlatih dengan keras hingga semua rambut di kepalanya rontok. Dia menjadi sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun, dia bingung mengapa hatinya terasa sangat kosong. Tiba-tiba, seorang titan raksasa menginjakkan kakinya di area supermarket, meninggalkan jejak kaki raksasa di area itu. Kemudian, terlihat seorang ilmuwan jahat yang telah mengubah adiknya menjadi monster raksasa. Alasan dibalik semua itu adalah karena adiknya ingin menjadi manusia terkuat di dunia. Dia berlatih setiap hari dan kakaknya berhasil menciptakan sebuah steroid terbaik yang ia sebut Bicep King. Ilmuwan tersebut pun memberikan steroid buatannya kepada adiknya, dan dia akhirnya berubah menjadi makhluk bicep raksasa. Dengan kekuatan itu, dia dan adiknya pun berencana untuk menaklukkan seluruh dunia. Para warga diperingatkan tentang adanya serangan makhluk raksasa, sehingga para penduduk di kota D mulai melarikan diri. Ilmuwan itu memuji adiknya bahwa dia adalah manusia terkuat di dunia. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada seorang pria yaitu Saitama di bahu adiknya. Dia memerintahkan adiknya untuk membunuh Saitama.
Raksasa steroid itu pun menjadi marah, dan melempar Saitama seperti mainan ke sebuah bangunan. Dia menyerang Saitama secara brutal dengan seluruh kekuatannya. Namun, Saitama hanya menunggu sampai musuhnya selesai melakukan combo serangan. Tidak mampu menghabisi Saitama, raksasa steroid itu pun merasa kecewa. Dan Saitama merasa iba melihatnya. Setelah itu, Saitama pun meninju wajah raksasa itu. Dan merasa bahwa kekuatannya yang sangat luar biasa cukup membosankan. Dia memenangkan pertarungan itu dan pergi ke Indomaret untuk membeli makan malamnya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat tidak ada tanda-tanda bahwa kejahatan di dunia ini telah menghilang. Saitama tidak sedih tentang hal itu. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. Yaitu sebagai ganti dari kekuatannya yang sangat dahsyat, dia kehilangan perasaan emosionalnya dan merasa bosan setiap hari. Kemudian, Saitama diganggu oleh seekor monster berbentuk mobil. Dia pun mampu mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan lagi. Di rumah, Saitama merasa sedih karena dia tiba di rumah tanpa terluka sedikit pun. Oleh karena itu, dia berharap bisa menemukan musuh yang mampu membuatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Keesokan paginya, Saitama tiba-tiba diserang oleh monster yang kuat. Saitama pun terkejut melihat apartemennya dengan mudah dihancurkan. Dan seekor monster muncul dan menyerangnya. Monster itu mengaku bahwa dia adalah spesies monster yang hidup di dalam inti bumi, yang berencana untuk menguasai seluruh permukaan bumi. Kawanannya pun mulai muncul, dan mulai mengancam Saitama. Monster itu mengatakan bahwa mereka telah melenyapkan 70% penduduk bumi. Saitama pun akhirnya bertemu lawan yang kuat, dan bersemangat untuk melawan para monster itu. Saitama mulai mengejek mereka, dan mengalahkan seekor monster pertama dengan satu pukulan. Setelah itu, dia menantikan pertempuran sejati melawan para monster itu. Saitama dikeroyok, dan merasa senang bisa bertarung habis-habisan dengan para monster itu. Setelah pertarungan yang panjang, dia diserang oleh seekor monster hingga menyebabkan sebuah ledakan besar. Para monster mengira semuanya telah berakhir, dan masih tidak percaya bertemu dengan manusia yang sangat kuat. Tiba-tiba, Saitama bangkit, dan berkata bahwa dia menjadi seorang hero hanya untuk bersenang-senang. Mengaku bahwa permukaan bumi berada di bawah perlindungannya. Monster itu marah, dan mereka mulai menyerang Saitama. Tetapi dia menghindari semua serangan mereka. Pada saat itu, Saitama menyadari bahwa dia bersemangat seperti pertarungan pertamanya. Dan jantungnya mulai berdebar-debar. Dia pun menyadari dan merasakan bahwa kini emosinya telah kembali. Tiba-tiba, raja terakhir mengamuk, dan keluar dari dalam tanah. Saitama langsung bergegas menerjangnya, untuk bertarung melawan raja bawah tanah yang sangat kuat. Namun tiba-tiba, Saitama terbangun, menyadari itu semua hanyalah mimpi. Dia mendengar keributan di luar apartemennya. Monster itu menyebut dirinya sebagai monster bawah tanah. Saitama langsung menginjak raja bawah tanah itu, dan mengira dia akan menghadapi pertarungan yang sengit dengan mereka. Sayangnya, mereka langsung menyerah dan pulang ke rumahnya. Beberapa hari telah berlalu, dan Saitama menjalani kehidupannya yang membosankan di apartemennya. Dia menonton TV, melihat bahwa wabah nyamuk sedang menyerang kota. Menganggap remeh, dia mengabaikannya dan pergi keluar untuk menyiram tanamannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa berita mengabarkan bahwa serangan nyamuk itu cukup berbahaya. Kemudian, seekor nyamuk hinggap di tangannya. Saitama mencoba membasminya. Tetapi nyamuk kecil itu tidak mati. Dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba membunuh nyamuk itu. Sementara itu, warga kota mendapat peringatan bahaya tingkat ancaman iblis. Terlihat seorang pria tampan dengan tubuh robot bernama Genos, sedang mengejar ribuan kawanan nyamuk di kota Z. Melihat kesempatan itu, para pencuri mulai mencuri barang berharga di toko-toko. Dia meremehkan peringatan tentang serangan nyamuk itu. Tiba-tiba, segerombolan nyamuk muncul dan menyerubungi seluruh tubuhnya. Dia diserang dan nyamuk-nyamuk menghisap semua darahnya hingga tak tersisa. Di situ juga terlihat seekor ratu nyamuk, yang sama sekali tidak tertarik dengan darah pria itu. Tiba-tiba, Genos muncul dan dia menembakkan api ke arah ratu nyamuk. Dia sadar bahwa ratu nyamuk itulah yang memerintahkan seluruh nyamuk untuk menghisap darah pria itu. Ratu nyamuk berencana untuk menghisap darah Genos, dan mulai memerintahkan semua nyamuknya untuk menghisap darah Genos.
Tapi Genos menyerang pasukannya dengan sebuah ledakan api. Ratu Nyamuk tidak percaya bahwa Genos membakar dan membunuh semua anak buahnya dengan sangat mudah. Sementara itu, Saitama mengira ia telah berhasil membunuh nyamuk-nyamuk yang menyerangnya. Tetapi semua kekuatan yang dia keluarkan itu tidak cukup untuk membunuh bahkan seekor nyamuk pun. Kemudian, terlihat Genos yang mulai melakukan serangan berikutnya kepada Ratu Nyamuk. Ratu itu bisa menahan serangannya. Namun Genos memperkuat serangannya, meningkatkan kekuatannya, dan meluncurkan sebuah ledakan api yang dahsyat. Ratu Nyamuk mampu menghindari serangan, dan merobek salah satu lengan Genos. Dia memandang rendah Genos, tetapi Genos ternyata juga telah merobek kakinya tanpa dia sadari. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Genos tidak membiarkannya dan menyerangnya lagi. Dia sadar bahwa Genos sangat berbahaya dan mulai memerintahkan gerombolan nyamuknya untuk menghisap semua darah binatang di hutan. Setelah itu, Genos pun siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan Ratu Nyamuk. Namun entah dari mana, Saitama muncul, sedang mencoba membunuh seekor nyamuk dengan semprotan serangga. Dia melihat segerombolan nyamuk dan Genos menyuruhnya kabur. Saitama tidak punya waktu lagi untuk berlari karena Ratu Nyamuk itu telah bersiap melakukan serangan berikutnya. Pada saat itu, Genos menggunakan kekuatan cyborgnya dan membakar ribuan nyamuk itu dengan mudah. Dia yakin akan kemenangannya, dan seluruh kota pun hancur akibat dari ledakan apinya. Saitama datang dan mengucapkan terima kasih pada Genos karena telah menyelamatkannya. Melihatnya, Genos tidak percaya bahwa Saitama mampu bertahan dari ledakan itu. Namun, Ratu Nyamuk itu mulai menertawakannya dan dia pun juga masih hidup. Dia berevolusi menjadi nyamuk Supercell, dan menyerang Genos dengan kecepatan supernya. Genos tidak mampu menghindari serangannya, dan terluka parah. Selain itu, Genos menyadari bahwa Ratu Nyamuk itu menjadi sangat kuat setelah meminum banyak darah. Genos pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia mengaktifkan mekanisme penghancuran diri sendiri. Namun di saat terakhir, Saitama muncul dan menampar wajah Ratu Nyamuk itu, melenyapkan Ratu Nyamuk itu tanpa dia sadari. Saitama だけど。弟子にしていただきたい。Keesokan harinya, Genos sudah menganggap Saitama sebagai gurunya, dan pergi berkunjung ke rumah Saitama. Saitama mengira Genos hanya bercanda, dan mengatakan bahwa dia tidak mencari seorang murid. Dia kemudian bertanya tentang tubuh cyborg Genos. Genos pun mengira bahwa guru barunya juga seorang cyborg, karena melihat armor mengkilap di kepala Saitama. Saitama merasa dibuli, dan Genos pun meminta maaf atas kata-katanya yang kasar barusan. Kemudian, Genos mulai menceritakan kepada Saitama tentang latar belakangnya bahwa keluarganya meninggal karena sebuah insiden. Dia juga menceritakan bahwa cyborg lain mulai lepas kendali sehingga dia harus berjuang melenyapkan cyborg jahat itu. Beberapa jam bercerita, Saitama mulai kesal mendengar ceritanya yang panjang sehingga dia pun menghentikan Genos. Sementara itu, ilmuwan jahat lainnya mengetahui bahwa monster ciptaannya telah musnah karena Saitama. Dia mendapat ide untuk mempelajari Saitama sebagai eksperimen barunya, dan dia memerintahkan asistennya untuk mengirim umpan pada Saitama. Kemudian, Genos meminta Saitama untuk mengajarinya menjadi sekuat dia. Saitama berkata bahwa Genos pasti akan melampauinya dan bertanya apakah Genos siap menjaga rahasia kekuatannya. Namun tiba-tiba, seekor belalang muncul dan Saitama menghabisinya dengan satu pukulan. Terlihat beberapa musuh lain di luar. Genos segera melompat keluar dari jendela, tetapi nampak Saitama telah mengalahkan monster-monster itu. Tiba-tiba Saitama diserang. Tapi dia berkata dia baik-baik saja. Setelah itu, sebuah cyborg muncul dari belakang, dan Genos berpikir mungkin dialah yang melenyapkan keluarganya. Genos mulai menyerangnya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada cyborg itu. Sementara itu, Saitama dikepung oleh dua monster kuat bernama King Beast dan Tikus Tanah, yang berniat untuk menghantamnya. Genos khawatir pada gurunya, tetapi dia harus fokus dalam pertarungannya melawan cyborg. Genos pun menggunakan serangan apinya. Tetapi cyborg itu mampu menahan serangannya. Cyborg itu mengungkapkan namanya yaitu Cyborg Gorilla, yang diciptakan dari lab bernama House of Evolution. Sementara itu, terlihat Saitama menjadi bosan dan berkata bahwa tempatnya lumayan nyaman untuk tidur siang. King Beast menganggap Saitama bodoh dan menghinanya.
Saitama pun menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah monster-monster lemah, dan menyadari bahwa kostumnya kotor. King Beast mengamuk, dan ingin menunjukkan kekuatan aslinya. Dia menyerang Saitama dan membunuh anak buahnya sendiri. Kemudian, dia berubah menjadi monster ranking tinggi dengan meningkatkan kekuatannya. Saitama tanpa takut menghindari semua combo serangannya dengan mudah. Akhirnya, Saitama melancarkan serangannya juga. Alhasil, Saitama mengalahkan King Beast yang kuat itu dengan pukulan normalnya. Monster tikus tanah mencoba melarikan diri, tetapi Saitama berhasil menemukannya. Kemudian, kita melihat Genos sedang menginterogasi cyborg gorila itu. Melihat kekuatan Genos, monster itu berkata bahwa Genos tidak memiliki peluang untuk melawan King Beast, prajurit terkuat kedua di tim mereka. Namun saat itu juga, dia melihat bahwa King Beast telah dikalahkan oleh Saitama. Dia pun langsung meminta maaf karena telah bersikap kasar. Setelah itu, kita melihat seorang ilmuwan bernama Genus yang hidup di zaman dahulu kala. Dia sangat jenius, dan telah banyak berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan manusia. Namun, suatu hari dia dikecewakan oleh dunia. Tidak ada ide-idenya yang diterima, bahkan dukungan dari komunitas saintifik sedikitpun. Dia memiliki rencana untuk merevolusi manusia. Namun rencananya gagal karena idenya itu dianggap berbahaya. Genus pun memutuskan untuk mengejar mimpinya dengan cara apapun. Setelah berusia 70 tahun, semua kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Terlihat, Genus telah membuat kloning dirinya sendiri, dan menamai labnya bernama House of Evolution. Tiba-tiba, Saitama menghentikan ceritanya dan bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Mereka berdua mengancam gorila cyborg itu untuk meringkas ceritanya. Gorila itu pun meminta maaf, dan menjelaskan bahwa bosnya sangat penasaran dengan tubuh Saitama. Tapi Saitama berkata bahwa dia tidak tertarik pada laki-laki. Genos menjelaskan kepada gurunya bahwa ilmuwan itu adalah orang aneh dan mereka harus melenyapkannya. Saitama pun setuju, berkata bahwa mereka harus cepat membereskannya hari ini karena besok akan ada diskon besar-besaran. Sebelum Genos pergi, dia bertanya pada cyborg gorila apakah ada banyak cyborg lain di labnya itu. Cyborg gorila menjawab bahwa hanya dia satu-satunya cyborg tempur. Sementara itu, Genius dan klonnya terkejut karena Saitama dan Genos mampu mengalahkan pasukan elit mereka. Mereka juga mengetahui bahwa Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan labnya. Genus pun berkata bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk pelepasan Carnage Kabuto. Mendengarnya, semua klonnya sangat ketakutan. Genus menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain lagi selain itu. Kemudian, kita melihat Saitama dan Genos berlari menuju tempat persembunyian ilmuwan jahat. Genos yakin, Saitama pasti bisa terbang. Tetapi Saitama menjawab bahwa manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk terbang. Kemudian, mereka tiba di Lab House of Evolution. Genos segera mengaktifkan skill cyborgnya, dan menghancurkan seluruh bangunan. Iya. Ikinari nani yatten no? Berpikir itu adalah cara paling efisien untuk menghancurkan semua musuhnya sekaligus. Setelah itu, mereka menemukan akses ke ruang bawah tanah. Di dalam, kita melihat klon Genus sedang bertarung melawan monster Kabuto. Tapi dia tidak ada apa-apanya sehingga monster Kabuto menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Profesor Genus masuk ke ruangan itu, dan menyapa monster ciptaannya. Kabuto mengejeknya dan mengeluh karena telah dikurung selama 50 tahun. Profesor menjelaskan bahwa Kabuto dikurung karena memiliki mental yang tidak stabil. Mendengarnya, Kabuto semakin marah dan berkata bahwa dialah makhluk terbaik yang semua orang inginkan. Kemudian, profesor itu meminta bantuannya dan membuat kesepakatan dengan Kabuto. Profesor itu menawarkan akan membebaskannya jika dia berhasil menangkap dua musuhnya yang sangat kuat. Kembali ke Saitama dan Genos, mereka mulai merasakan adanya makhluk hidup jauh di dalam tempat persembunyian itu. Kabuto pun tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menghantam Genos dengan kekuatan monsternya. Saitama sedikit terkejut melihat Genos dihantam ke dinding. Kemudian, Kabuto mulai menantang Saitama untuk berduel. Mereka memutuskan untuk bertarung di ruangan terbesar lab itu, dan Kabuto meremehkan Saitama. Tiba-tiba, Genos muncul dan Kabuto terkejut bahwa dia masih hidup. Genos menyerang Kabuto dengan kekuatan ledakan apinya, dan menunjukkan kekuatan aslinya. Kabuto mengejek Genos, dan dia mampu menahan serangan tembakan mesin gun Genos dengan mudah.
Saitama memberitahu muridnya bahwa dia tidak boleh memaksakan diri. Genos menolak, dan mulai mengerahkan seluruh energi terakhirnya. Namun serangannya dipantulkan kembali oleh Kabuto. Melihatnya, Saitama sangat marah karena Kabuto merusak gaya rambut Genos menjadi kribo. Sementara itu, Genos yang sedang terluka parah mencoba melarikan diri. Dia ingat bahwa dia selalu kritis terhadap manusia karena kemampuan manusia yang rendah. Dia ingat saat dia berusia 15 tahun, pemikiran itu terlintas dalam benaknya. Sejak saat itu, ia mulai membuat rencananya untuk membuat manusia berevolusi. Sayangnya, dia tidak menduga bahwa ada seorang pria botak dengan kostum ketat warna kuning mampu menghalangi rencananya. Tapi dia yakin makhluk ciptaan terkuatnya yaitu Kabuto mampu mengalahkan Saitama sang hero hobi itu. Saitama kemudian mulai mendekati Kabuto dan bertanya apakah dia adalah senjata pamungkas dari Lab House of Evolution. Kabuto meremehkannya dan menunjukkan kecepatannya yang sangat luar biasa. Namun saat itu juga, dia merasakan aura berbahaya yang terpancar dari Saitama. Dan instingnya menyuruhnya untuk segera kabur. Kabuto syok melihat Saitama karena instingnya memperingatkannya untuk tidak menyerang Saitama. Dia pun berteriak, bertanya pada Saitama bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Saitama bingung dengan pertanyaan itu. Namun dia segera serius, dan menyuruh Genos untuk mendengarkannya dengan teliti juga. Profesor Genos pun juga muncul, ingin mengetahui rahasia itu. Genos berpikir terlalu berisiko membiarkan orang-orang itu mengetahui rahasia kekuatan Saitama. Namun, Saitama tetap memberitahu rahasia tentang kekuatannya yang luar biasa. Saitama menjelaskan bahwa dia berlatih selama bertahun-tahun. Melakukan 100 push-up, 100 sit-up dan 100 squat. Dia juga berlari 10 km setiap hari dan makan layaknya seorang binaragawan. Pada awalnya, dia mengira dirinya akan mati karena latihannya yang sangat keras itu. Tapi dia tidak menyerah, terus berjuang konsisten melakukan latihannya, hingga 1 tahun kemudian dia menjadi botak. Alhasil, dia mampu melampaui limitnya dan mendapatkan kekuatan super. Mereka tidak percaya mendengar penjelasan Saitama itu, dan mengira dia sedang bercanda. Genos pun berteriak padanya dan berkata bahwa Saitama hanya melakukan latihan biasa. Genos juga berkata bahwa dia tidak meminta belajar pada Saitama, hanya untuk mendengar lelucon konyol itu. Saitama sadar bahwa Genos mungkin tidak mempercayainya. Tetapi dia memang mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Kabuto juga menjadi sangat marah, mengatai Saitama sebagai pembohong. Dia mulai meningkatkan kekuatannya dan berevolusi ke bentuk terakhirnya, berubah menjadi monster yang sangat berbahaya. Dia berniat untuk membunuh Saitama dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia pun mempersiapkan serangannya, namun Saitama hanya diam memikirkan sesuatu. Saitama pun dihantam di wajahnya hingga terhempas mengelilingi ruangan itu. Dia mengabaikan keadaannya, di mana Kabuto melemparnya layaknya mainan. Saitama berpikir dia telah membuat kesalahan besar, karena Kabuto mengatakan bahwa dia akan mengamuk selama seminggu penuh. Namun, Saitama menyadari bahwa dia tidak boleh membiarkan Kabuto mengamuk selama seminggu. Genos mengira Saitama tidak punya peluang melawan Kabuto. Namun, sebelum Kabuto melakukan serangan terakhirnya, Saitama menyadari bahwa Kabuto telah mengganggu hari diskonnya di supermarket. Akibatnya, Saitama marah, dan langsung mengalahkan Kabuto dengan 1 pukulan. Genos kemudian memberitahu Profesor Genos mengapa Saitama sangat frustasi. Alasannya adalah karena hari ini adalah hari diskon supermarket yang sudah dia nanti-nantikan. Genos mencoba menenangkan Saitama, mengatakan bahwa jika mereka segera pergi, mereka masih sempat sampai tepat waktu. Ikuzo, Genos! Hai, sensei! Beberapa hari kemudian, kita melihat perkumpulan orang botak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hammerhead, yang mengeluh karena dunia saat ini semakin kacau. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin selalu dihukum oleh masyarakat. Hammerhead ingin mengubah dunia, dan mencoba mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pidatonya untuk menciptakan sebuah utopia. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang tertarik dengan idenya sehingga dia menjadi sangat marah.
Mereka kemudian berdiri di depan gedung seorang investor kaya raya bernama Zenitsu, di mana Hammerhead menjadi iri melihat betapa besarnya bangunan itu. Dia memerintahkan rakyatnya untuk menghancurkan gedung investor kaya itu. Bangunan itu langsung runtuh, dan semua orang di area itu melarikan diri dari para penjahat. Setelah itu, salah satu anggota Hammerhead mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan gedung yang salah. Kemudian, kita melihat seorang hero bernama Mumen Rider sedang membantu seorang anak kecil. Bocah itu bersyukur karena Mumen Rider telah menarik balonnya turun dari pohon. Sementara itu, Saitama terbangun dari mimpi buruknya, di mana seseorang ingin bermain batu gunting kertas dengannya. Saitama menyadari itu hanya mimpi dan dia pergi menonton TV. Berita terbaru menjelaskan bahwa penjahat kelas B bernama Hammerhead telah menghancurkan banyak bangunan mewah di kota F. Saitama kemudian menggosok giginya, dan dia tidak peduli tentang Hammerhead. Tiba-tiba, Saitama mengetahui bahwa semua anggota komplotan Hammerhead mencukur habis semua rambut mereka, sehingga dia merasa tersinggung karena meniru penampilannya. Saitama pun memutuskan untuk menghukum penjahat itu. Ingin menghancurkan mereka semua menjadi tanah. Sementara itu di kota F, Hammerhead membuat masalah bersama dengan komplotannya. Namun entah dari mana, pengendara sepeda keadilan yaitu Mumen Rider, muncul untuk menentang kejahatan itu. Dia menantang Hammerhead. Tetapi dia sama sekali tidak memiliki peluang, dan kalah dalam pertarungan. Setelah itu, investor Zenitsu diperingatkan tentang penjahat yang akan menyerangnya. Namun dia tetap menolak untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pengawalnya bernama Speedosound Sonic muncul, dan investor Zenitsu senang melihat kedatangannya. Sonic menenangkan mereka agar tidak perlu khawatir, karena dia akan menangani penjahat itu. Dia berjanji akan mematahkan semua tulang mereka, dan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Hammerhead dan komplotannya sedang menuju ke gedung Zenitsu dan berencana untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, Sonic muncul dan berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Hammerhead memerintahkan pengikutnya untuk menyerang Sonic. Tetapi dengan kecepatan supersoniknya, Sonic dengan mudah mengalahkan para pengikut Hammerhead dengan menebas kepala para botak itu. Melihatnya, semua orang terkejut karena Sonic terlalu cepat. Hammerhead takut, dan mencoba melindungi dirinya dengan kekuatan baju tempurnya. Sonic mengejeknya, namun dia diserang oleh sebuah batu besar. Sementara itu, Saitama yang sedang berjalan di kota sudah dianggap sebagai seorang penjahat. Kemudian kita melihat Sonic lagi, di mana dia terkejut melihat Hammerhead tidak melarikan diri. Dia menghindari semua serangan Hammerhead, dan Hammerhead mulai menghinanya. Hammerhead berkata bahwa Sonic akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tetapi Sonic tidak takut, yakin dirinya pasti menang. Sonic mulai menerjangnya, berlari dengan cepat sambil meningkatkan kecepatannya. Hammerhead mencoba memprediksi pergerakannya, mengira dia telah menghantam Sonic ke tanah. Namun tiba-tiba, Sonic mengalahkan Hammerhead dari belakang. Sonic kemudian melaporkan kepada kliennya bahwa pekerjaannya sudah beres. Tapi selesai menelpon, Sonic melihat bahwa tubuh Hammerhead sudah menghilang. Dia berhasil melarikan diri karena tengkoraknya lebih tebal dari manusia normal. Lalu, terlihat Saitama yang sedang mencari Hammerhead di hutan. Sementara itu, Genos sedang diperbaiki oleh Dr. Kuseno. Dia menceritakan tentang guru barunya yang telah menyelamatkannya. Genos bersyukur bahwa Saitama menyelamatkan hidupnya bahkan 2 kali. Dr. Kuseno senang melihat Genos akhirnya telah menemukan teman baik. Kemudian, Dr. Kuseno mengungkapkan dia telah membuat satu set tubuh cyborg baru. Yang ketika nanti dia pasang pada Genos, dia yakin Genos pasti bisa melampaui kekuatan gurunya itu. Kembali ke hutan, terlihat Hammerhead mengira bahwa Saitama ingin bergabung dengannya. Namun Saitama mengungkapkan bahwa dia datang untuk membasminya dan komplotannya. Tiba-tiba, dia menyerang Saitama. Dia terkejut karena pukulan kuatnya itu tidak mempan. Saitama mengejek kostumnya yang terlihat payah, dan juga menghina Hammerhead. Dia pun marah, dan meningkatkan kekuatannya untuk meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, Saitama teringat sering menggunakan jurus seperti itu sewaktu dia masih kecil. Dia pun dengan mudah menghentikan serangan Hammerhead. Saitama menyadari bahwa musuhnya sangat mirip dengan dirinya. Dan dia menghancurkan pakaian tempurnya. Hammerhead meminta maaf, memohon ampun pada Saitama. Saitama berkata bahwa dia akan mengampuninya jika dia berhenti melakukan tindak kriminal.
Saat Saitama sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sonic yang sedang mencari Hammerhead. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyerang Saitama. Namun, Saitama mampu menangkap serangan super cepat Sonic dengan mudah. Saitama menyadari bahwa Sonic telah mengiranya sebagai pengikut Hammerhead. Dia pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang hero. Namun, Sonic tidak percaya, karena tidak pernah selama hidupnya mendengar nama Saitama. Ditambah kepala Saitama yang botak itu, sudah membuktikan bahwa Saitama adalah pengikut Hammerhead. Kemudian, Sonic menceritakan latar belakangnya bahwa dia adalah seorang ninja yang sedang menyempurnakan tekniknya sejak kecil. Harga dirinya telah diinjak-injak karena Saitama bahkan 2 kali mampu menghindari serangannya. Namun, Saitama tahu bahwa Sonic memang hanya ingin mencoba memamerkan jurusnya. Sonic pun menunjukkan kecepatannya kepada Saitama, namun dia sama sekali tidak terkesan. Saitama bosan, bertanya kepada Sonic apakah dia boleh pulang. Sonic tidak bisa menerima bahwa Saitama mampu membaca serangannya. Dia pun mencoba menyerang Saitama dengan tendangan pamungkasnya. Namun, Saitama menghindari tendangannya, dan tanpa sengaja meninju buah zakarnya. Dia meminta maaf dan Sonic merasa sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Sonic mengetahui nama Saitama, dan mengancam akan menghabisi hidupnya jika mereka bertemu lagi. Saitama tidak menganggapnya serius dan mendoakannya agar beruntung. Malam hari, Saitama menceritakan tentang pertemuannya dengan Sonic, namun Genos juga tidak mengenalnya. Saitama marah, karena dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai seorang hero. Genos pun terkejut dengan masalah Saitama itu, karena Saitama telah mengalahkan banyak sekali monster kuat, namun masih menjadi hero yang tidak terkenal. Genos kemudian ingat bahwa ada seorang hero lain yang mendapat pujian karena mengalahkan Hammerhead dan komplotannya. Genos juga menyadari bahwa masalahnya mungkin karena Saitama belum masuk ke dalam asosiasi hero. Karena Genos juga belum masuk, Saitama berjanji akan menjadikannya muridnya jika Genos juga mau bergabung di asosiasi hero. Di tempat lain, kita melihat 2 cyborg yang mencoba membunuh Hammerhead. Tetapi lagi-lagi, dia masih hidup karena tengkoraknya yang tebal. Keesokan harinya, kita melihat Saitama sedang mengisi formulir pendaftaran, sambil menonton berita. Dia sadar jika dia melakukan satu langkah yang salah, maka kehidupannya akan berakhir seperti Hammerhead. Di asosiasi hero, mereka memutuskan bahwa Mumen Rider tetap menjadi hero nomor 1 di kelas C. Kemudian, mereka membahas ujian masuk asosiasi keheroan. Sayangnya, mereka mengalami kendala, di mana kualitas para pendaftar terlihat semakin menurun setiap tahunnya. Mereka pun berencana untuk mengevaluasi para kandidat lebih kritis. Di luar, kita melihat banyak para kandidat yang mempersiapkan dirinya untuk ujian. Mereka melakukan pemanasan, dan Saitama diremehkan oleh para kandidat lainnya karena penampilannya yang aneh. Tes kebugaran dimulai, di mana tes pertama adalah melakukan side jump. Setelah itu, Saitama melakukan sprint dan angkat beban. Saitama hampir saja menghancurkan seluruh bangunan dengan kekuatannya yang sangat gila. Dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi di setiap cabang tes kebugaran. Kemudian, Saitama menunggu hasilnya. Dan Genos muncul mendatanginya. Ia bertanya pada Genos bagaimana ujian tadi. Genos berkata bahwa tes kebugaran itu mudah, apalagi tes tertulisnya yang sangat mudah. Dia yakin siapapun pasti bisa mendapatkan poin penuh. 1 jam kemudian, mereka akhirnya mendapatkan hasilnya. Terlihat, Genos mendapat sertifikat sebagai hero kelas S. Saitama juga mengira dirinya mendapat sertifikat hero kelas S, sehingga Genos memberi selamat kepadanya. Kemudian, Genos bertanya kepada gurunya tentang wawancaranya. Karena Genos sebelumnya diwawancarai tentang Lab House of Evolution. Asosiasi hero bertanya pada Genos apakah dia yang telah menghancurkan seluruh lab itu. Mereka senang mengetahui bahwa Genos telah menghancurkan para penjahat itu. Sehingga Genos pun terdaftar secara resmi sebagai hero kelas S. Namun, Saitama akhirnya sadar bahwa dia sebenarnya hanya terdaftar sebagai hero kelas C. Genos ternyata salah mengira itu adalah huruf S, dan berencana akan membantu Saitama untuk membereskan kesalahpahaman itu kepada asosiasi. Tapi Saitama menolak, mengatakan itu hanya akan membuatnya semakin malu. Kemudian, kita melihat seorang hero peringkat A bernama Amai Mask, yang diberitahu oleh asosiasi bahwa Genos telah ditetapkan sebagai hero kelas S. Dia menatap dan melihat foto Genos, berencana untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang berada di ruang kuliah. Seorang hero peringkat A bernama Snake. Dia mulai menegaskan satu hal,
menyuruh mereka untuk mengambil status sebagai hero ini dengan serius. Dia mulai marah, karena Saitama tidak mendengarkannya. Snake mencoba mengintimidasi Saitama dengan melakukan gerakan jurusnya yang aneh. Namun, Saitama sibuk dengan hal lain, karena permen karetnya menempel di wajahnya. Genos pun bertanya apakah dia baik-baik saja. 晩飯何にしようかな。 限定してランクを下げてやる。覚えておけ。 Sore hari saat mereka dalam perjalanan pulang, Genos memberitahu lebih banyak hal tentang asosiasi hero. Saitama tidak terlalu tertarik di asosiasi hero. Genos pun mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama sebagai hero bersama dengan Saitama. Genos juga mengatakan bahwa dia sekarang sudah resmi menjadi muridnya. Terlihat, Saitama sedikit menyesali janjinya itu, menyadari bahwa Genos pasti akan menyebabkan banyak masalah padanya di masa depan. Sementara itu, Snake mengeluh tentang dua hero yang baru ia temui, mengatakan bahwa mereka hanyalah hero amatir. Tetapi seorang pemimpin pemerintah membantahnya. Mengatakan bahwa mereka berdua itu tidaklah lemah. Dia memberitahu Snake bahwa Saitama memang hampir saja tidak lulus di tes tertulis. Tetapi Saitama hampir saja menghancurkan seluruh bangunan saat tes kebugaran. Snake tidak percaya bahwa orang botak dan dongo seperti Saitama itu bisa lebih kuat darinya. Kemudian, terlihat Saitama menganggap Genos hebat, karena dia sudah resmi masuk sebagai hero papan atas. Di jalan pulang, Snake muncul dan mencoba memberi pelajaran pada Saitama. Dia menyerang Saitama dengan teknik anehnya. Tapi serangannya gagal. Beberapa hari kemudian, mereka berada di gunung. Genos mengatakan bahwa mereka berdua berada di peringkat terakhir di kelas mereka masing-masing. Genos menjelaskan bahwa setelah mereka melakukan beberapa aksi heroik, maka mereka akan memperoleh nama julukan. Mendengarnya, Saitama berharap dia tidak mendapatkan julukan tolol seperti misalnya botak berjubah. Genos berterima kasih pada Saitama karena telah menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal ini. Genos meminta pada gurunya bahwa dia ingin bertarung habis-habisan dengannya. Saitama ingin membantu Genos menjadi lebih kuat dan bersedia berlatih dengannya. Genos mulai melancarkan serangan pertamanya, dan Saitama menghindari tendangannya. Genos mencoba melancarkan serangan yang lebih kuat pada gurunya, tapi Saitama melompat ke udara. Tiba-tiba, Saitama ditembak jatuh dengan sinar laser Genos yang mampu menghancurkan sebagian gunung di sekitarnya. Saitama tidak terluka sehingga Genos meningkatkan kecepatannya. Melihatnya, Saitama juga meningkatkan kecepatannya. Dia melancarkan tinjuan bertubi-tubi, namun tidak ada satupun yang berhasil mengenai gurunya. Saitama lebih cepat 2 kali dari Genos dan dia tiba-tiba menghilang. Genos melacak lokasinya, dan menemukannya sedang melarikan diri. Genos mengaktifkan semua meriamnya, dan menargetkannya ke arah Saitama. Namun, Saitama entah bagaimana muncul di belakangnya. Kemudian Genos berkata bahwa dia ingin melawan Saitama dengan seluruh kekuatannya, dan tidak boleh menahan diri. Genos menyadari bahwa kekuatan Saitama memang tidak terbatas, yang bisa menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan. Saitama pun menunjukkan pada Genos kekuatan penuhnya, dan Genos merasakan kekuatan luar biasa dari pukulannya. Saitama menyerangnya, tetapi dia menghentikan pukulannya sebelum mengenai Genos. Genos terdiam kaku, menyadari bahwa Saitama adalah monster sesungguhnya yang berada di level yang berbeda, yang mampu menghancurkan sebuah gunung bahkan tanpa menyentuhnya. どうした？うどん嫌いなの？次元が違う。 Di tempat lain, kita melihat Amaimas. Dia mendapat info tentang lokasi Genos, dan segera pergi ke lokasinya. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang makan malam bersama. Saitama menantang Genos untuk berduel makan mie udon. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran tercengang karena Genos langsung memakan seember penuh mie udon dengan sekali lahap. Saat itu juga, Amaimas masuk ke restoran udon, dan mulai berbicara dengan Genos. Saitama memperingatkan Genos bahwa Amaimas mungkin seorang pembuli hero junior seperti Snake. Mereka berdua pun keluar, dan Genos bertanya mengapa dia ingin berbicara dengannya. Di dalam, Saitama khawatir tentang Genos. Penasaran apakah dia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Genos masuk kembali ke restoran udon. Saitama mengira Genos telah mengalahkan Amaimas. Genos mengatakan pada Saitama bahwa Amaimas hanya menyambutnya sebagai hero baru. Melihat Genos bersama Amaimas, salah seorang penggemar Amaimas mendatangi Genos untuk meminta salaman. Dalam perjalanan pulang, Saitama terkejut bahwa ternyata hero kelas S dan kelas C diperlakukan berbeda. Sementara itu,
Genos teringat tentang perkataan Amaimas. Ia mengatakan bahwa seorang hero profesional harus selalu menjadi simbol keadilan yang indah. Genos mengira Amaimas datang untuk mengajaknya bertarung. Tetapi dia menenangkan Genos dan memberinya beberapa nasihat masa depan sebagai anggota hero. Sebelum pergi, Amaimas berkata bahwa dia mengharapkan hal-hal besar dari Genos. Setelah itu, Genos mengucapkan selamat tinggal, dan Saitama mendapat firasat aneh mendengar kata-kata Genos itu. Terlihat, Amaimas memiliki ketertarikan pada Genos. Tak lama, Genos muncul lagi di apartemen Saitama. Bertanya apakah dia bisa tinggal bersamanya. Saitama menolak, tetapi Genos meyakinkannya dengan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar. Beberapa hari telah berlalu sejak Genos pindah ke apartemen Saitama. Saitama penasaran apa yang sedang ditulis muridnya itu. Melihatnya, Saitama menyadari bahwa Genos lebih pintar darinya. Dia pun menjadi frustasi karena tidak tahu apa yang harus dia ajarkan pada Genos. Tiba-tiba, Genos menjelaskan bahwa jika hero peringkat C tidak melakukan aktivitas heroik selama seminggu, namanya akan dihapus dari daftar asosiasi hero. Saitama mengatakan bahwa dia telah menonton berita setiap hari, namun tidak ada tindak kejahatan yang dilaporkan. Genos pun menjelaskan bahwa berita TV memang tidak menyiarkan kejahatan klasteri. Saitama tidak percaya bahwa dia baru saja mengetahui bahwa ada peraturan macam itu. Dia pun bersiap pergi berkeliling kota untuk menyelesaikan aksi heroiknya, dan Genos ingin ikut bersamanya. Karena Saitama tidak ingin Genos mengambil kreditnya lagi, Saitama mencoba menyibukkannya dengan hal lain. Tetapi dia sebenarnya tidak tahu bagaimana dia bisa membantu Genos menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah majalah, dan mendapat ide untuk menyuruh Genos agar berjuang masuk di top 10 hero kelas S. Kemudian, Saitama pergi mencari tindak kriminal, berlari ke seluruh penjuru kota. Sayangnya, dia sama sekali tidak dapat menemukan penjahat, karena kota sangat aman dan damai sepanjang hari. Upaya menangkap penjahat gagal sehingga dia pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Saitama merasa gugup karena kota itu lagi-lagi nampak aman dan damai. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh Sonic secara diam-diam. Saitama mengenali orang itu. Namun sayangnya dia tidak dapat mengingat namanya, dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain dengannya. Merasa tersinggung, Sonic menyerang Saitama dengan pedangnya. Tetapi Saitama menghancurkan pedangnya. Saitama mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar sibuk. Dan Sonic ketakutan melihat aura Saitama. Tiba-tiba, seorang hero kelas C bernama Tank Top Tiger muncul karena mendapat laporan warga bahwa ada seorang penjahat yang menyebabkan masalah di kota. Saitama mengira bahwa Sonic yang dilaporkan sebagai penjahat itu. Tapi dia salah. Dia mencoba untuk menjelaskan kesalahpahamannya, tetapi Tank Top Tiger mengungkapkan bahwa dia belum pernah mendengar hero bernama Saitama. Dia menyuruh Saitama agar tidak membahayakan orang lain lagi. Dia kemudian mencoba memprovokasi Saitama, agar dia terlihat baik di depan seluruh penduduk kota. Tapi tiba-tiba, dia diserang oleh Sonic hingga pingsan. Semua orang mulai ketakutan dan melarikan diri. Sonic menantang Saitama apakah dia akan melarikan diri sebagai hero, atau apakah dia memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung. Dia pun mulai menyerang Saitama dengan shurikennya, tetapi Saitama menghindari serangannya. Dia menyuruh Sonic untuk menghentikan serangannya. Tetapi Sonic tidak mendengarkannya. Kemudian, Sonic menyerang seorang anak kecil, namun Saitama berhasil menyelamatkannya. Saitama pun akhirnya marah. Dia berkata dia sibuk dan tidak punya waktu untuk meladeni permainan Sonic yang bodoh itu. Saat itu juga, dia menyadari bahwa tindakan Sonic itu sudah dianggap sebagai penjahat. Sehingga dia pun menghantam Sonic ke aspal. Keesokan harinya, Asosiasi Hero menginvestigasi bahwa Sonic terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Hero kelas S bernama Tatsumaki muncul di kantor asosiasi. Dia telah mendengar semua apa yang terjadi di kota Z, dan menjadi marah karena tidak memanggilnya untuk membereskan masalah di sana. Tapi asosiasi berhasil menenangkannya. Tatsumaki pun mengatakan bahwa mereka akan menyesal karena menolak tawarannya. Beberapa hari kemudian, kita melihat markas asosiasi Hero. Mereka melaporkan bahwa hero bernama Bankenman sedang menyelidiki kota Ki. Mereka semua tahu bahwa kota Ki adalah zona panas, tempat di mana munculnya monster yang banyak memakan korban daripada kota lain. Kemudian, mereka berdiskusi tentang kota-kota lain.
mengatakan tidak ada hal buruk yang terjadi. Mereka juga mengungkapkan bahwa terkadang beberapa monster yang sangat kuat muncul, yang berada di level ancaman iblis. Tetapi monster-monster itu entah bagaimana sudah tereliminasi. Seorang pria kemudian bertanya tentang kota Z, karena dia melihat adanya potensi sebuah bencana akan terjadi di kota itu. Namun, salah satu anggota dewan mengatakan, mereka telah mengirim 2 hero kelas A, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio, untuk menyelidiki kota Z. Mereka berdua pun sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki kota Z yang sekarang dijuluki sebagai kota hantu. Kedua hero itu berkeliling kota, dan berencana untuk pergi ke suatu tempat terbengkalai. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka sadar bahwa mereka bisa diserang kapan saja. Golden Ball bertanya pada Spring Mustachio apakah dia tahu mengapa serangan monster di daerah itu sangat tinggi. Namun si kumis juga tidak tahu apa-apa. Dari jauh, Genos menyadari bahwa ada 2 orang pria yang memasuki wilayah apartemennya. Genos merasakan bahwa mereka sedang mengejar sesuatu. Dia pun melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Terlihat monster rumput laut muncul karena mendengar rumor tentang keberadaan monster kuat di kota hantu. Kedua hero itu kemudian berhasil menemukan monster rumput laut dan berencana untuk menyerangnya. Golden Ball mulai menembakkan roketnya, tetapi serangannya mampu ditepis oleh monster itu. Tiba-tiba, dia diserang oleh monster rumput laut dari selokan. Spring Mustachio khawatir melihat temannya, tetapi dia juga diserang. Dia berhasil menghindari serangan monster rumput laut dan mulai mengeluarkan trik sulapnya. Dia bertarung melawan monster itu dengan skill berpedangnya. Spring Mustachio berhasil menangkis semua serangannya dengan elegan. Dia kemudian bersiap untuk melakukan serangan pedangnya dengan menusuk monster itu. Tidak ingin menjadi sushi, monster itu pun dengan cepat menghindarinya. Spring Mustachio terkesan melihat monster itu mampu menghindari serangan pamungkasnya. Dia pun menyadari bahwa dia harus segera memanggil bala bantuan. Menghubungi asosiasi hero secara diam-diam dari belakangnya. Monster itu mengungkapkan bahwa dia berasal dari kota lain. Dia datang ke sini karena mendengar rumor tentang adanya monster kuat di kota hantu. Sementara itu, pesan bantuan telah dikirim ke tim konsultan asosiasi hero. Dan mereka mengetahui bahwa 2 hero kelas A sedang dalam kesulitan. Mereka pun mencoba mengirim para hero terdekat di kota hantu sebagai bala bantuan. Beralih ke Spring Mustachio, terlihat dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, monster rumput laut bertemu dengan Saitama. Dia sedang dalam perjalanan pulang untuk memasak makan malamnya nanti. Saitama pun langsung diserang oleh monster itu. Melihat monster itu, Saitama merasa lega karena teringat bahwa dia lupa membeli rumput laut. Kemudian, Genos melihat bahwa Saitama membawa banyak sekali rumput laut di depan rumah. Dia pun mengungkapkan bahwa rumput laut adalah makanan yang sangat baik bagi pertumbuhan rambut. Mendengarnya, hati si botak merasa sakit. Kemudian, asosiasi hero melaporkan bahwa kedua hero kelas A yang bertugas di kota Z telah dibawa ke rumah sakit dengan luka parah. Namun, monster itu dikalahkan oleh sesosok misterius. Hero kelas S Tatsumak juga telah mengetahui kasus tersebut. Dia pun memarahi anggota asosiasi yang telah menolak tawarannya untuk menyelidiki kota hantu. Kemudian, terlihat sekelompok hero mulai menyelidiki tempat kejadiannya. Mereka terkejut dan bertanya monster apa yang telah menyebabkan kerusakan sebesar itu. Mereka juga menemukan rumput laut di TKP. Karena kejadian misterius itu pun, rumor tentang monster kuat di kota hantu semakin viral dan menyebar luas. Beberapa hari kemudian, Genos memberitahu bahwa peringkat Saitama telah naik pesat dari posisi terakhir 388 ke posisi 342. Kemudian, Saitama mengetahui bahwa Genos masih berada di peringkat terakhir kelas S. Namun peringkat popularitasnya adalah nomor 6. Saitama cemburu, mengetahui bahwa Genos dijuluki sebagai Pangeran Cyborg. Beberapa minggu kemudian, sebuah meteorit besar di luar angkasa sedang menuju bumi. Dan para ilmuwan terkejut dengan penemuan itu. Alasan mereka ketakutan adalah karena meteorit itu sama besarnya dengan bulan. Mereka juga memperkirakan bahwa meteorit itu akan tak lama lagi akan segera menghantam bumi, tepatnya di kota Z. Asosiasi hero pun memanggil semua hero kelas S untuk melakukan pertemuan darurat. Setibanya di asosiasi, Genos disambut oleh kakek tua bernama Bang. Genos mengenali Silver Fang yang berada di hero peringkat ketiga di kelas S.
Dia menjelaskan kepada Genos bahwa semua hero kelas S telah dipanggil karena ada masalah besar. Silver Fang pun mengatakan bahwa masalah itu adalah ancaman tingkat naga, di mana sebuah meteorit raksasa akan menghantam bumi dalam 30 menit ke depan. Genos mengetahui bahwa seluruh kota Z akan hancur, dan mereka tidak memiliki waktu untuk mengevakuasi seluruh warga tepat waktu. Genos kemudian bertanya rencana apa yang Bang akan lakukan. Bang mengatakan bahwa dia harus melindungi dojonya. Sementara itu, semua penduduk kota Z mencoba melarikan diri dari meteorit tersebut. Tetapi mereka sudah tidak sempat karena meteorit itu sudah nampak di langit. Genos menyadari bahwa semua orang akan mati, tetapi dia mencoba segalanya untuk melindungi orang-orang. Genos pun mengaktifkan kekuatan robotnya, dan meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, muncul cyborg lain yang juga berencana untuk menghancurkan meteorit tersebut. Genos mengenali cyborg itu, yaitu bernama Bofoy. Genos mencoba meminta bantuannya, namun dia menolak permintaan Genos. Bofoy menjawab dia hanya datang untuk menguji senjata super barunya. Genos pun sadar bahwa cyborg di depannya hanyalah sebuah drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Dia juga mengatakan bahwa dia bukanlah cyborg Bofoy, dan Genos mengetahui bahwa dia adalah hero kelas S yaitu Metal Knight. Kemudian, Metal Knight melancarkan serangannya dan menembakkan rudal ke meteorit tersebut. Rudal itu menghantam meteorit, dan Genos takjub dengan kekuatan penghancurnya. Sayangnya, serangan Metal Knight tidak berefek sama sekali dan meteorit itu terus terbang menuju bumi. Genos memperkirakan meteorit itu sebentar lagi akan sampai di bumi. Dan dia merasa gugup. Karena jika serangannya gagal, semua penduduk kota akan mati. Tiba-tiba, Bang muncul dan menenangkannya. Mengatakan bahwa Genos masih muda dan harus percaya pada kekuatannya sendiri. Genos mulai mendapatkan kepercayaan dirinya, dan dia memasukkan inti energinya ke dalam lengannya sehingga ia dapat mengumpulkan energinya. Genos kemudian menembak meteorit itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi tidak berhasil. Bang berkata bahwa serangan Genos berhasil mendorong meteorit itu mundur. Tapi dia hanya bercanda. Serangan Genos pun mulai melemah seiring dia kehabisan energi. Saat harapan Genos mulai sirna dan menerima takdirnya, Saitama tiba-tiba datang. Memperkenalkan dirinya sebagai seorang hero dan segera bergegas menyelamatkan dunia. Saitama pun melompat ke langit, dan bersiap melakukan pukulan normalnya. Dia menghancurkan meteorit itu dengan tinjunya. Namun, meteorit itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Silver Fang terkesan dengan kekuatan Saitama yang luar biasa. Dan seluruh kota bergetar saat itu juga. Kemudian, pecahan meteorit itu mulai jatuh ke bumi menabrak seluruh bangunan di kota. Saitama berpikir dia telah menyelamatkan kota, dan dia tidak menyadari bahwa bangunan di sekitarnya telah luluh lantah. 3 hari kemudian, berita mengatakan bahwa kota Z tidak sepenuhnya hancur. Genos tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, karena sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Namun, Saitama mengatakan bahwa Genos tidak melakukan kesalahan apapun, dan seharusnya senang karena tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu. Genos setuju dan mengagumi Saitama yang melakukan aksi heroik yang luar biasa. Namun, Genos khawatir, banyak orang yang akan menyalahkan Saitama atas kehancuran kota, meskipun dia telah menyelamatkan semua penduduk kota. Saitama kemudian bertanya tentang peringkat hero mereka. Genos mengatakan bahwa Saitama telah naik dengan pesat dari peringkat 342 ke peringkat 5 di kelas C. Genos menjelaskan bahwa Saitama sebenarnya pantas mendapatkan pengakuan lebih. Tetapi asosiasi hero berpikir bahwa Genos dan Metal Knight lah yang menghancurkan meteorit itu. Saitama juga bertanya apa maksud sistem tingkat ancaman yang sering disebutkan asosiasi. Genos menjelaskan bahwa ada 4 tingkat ancaman yang diurut berdasarkan tingkat kerusakannya. Mulai dari ancaman macan, iblis, naga, hingga tingkat dewa yang bisa mengancam kepunahan manusia. Genos yakin bahwa tidak ada ancaman tersebut yang menjadi masalah bagi Saitama. Tapi tiba-tiba, Saitama mengucapkan kata-kata yang menginspirasi Genos dan dia segera menuliskannya di buku catatannya. Kemudian, Saitama memutuskan untuk membasmi kejahatan. Dia tidak mengizinkan Genos menemaninya. Karena jika ikut, Genos pasti yang akan mendapatkan pengakuan publik lagi. Saat Saitama berkeliling melihat keadaan kota,
dia dituduh sebagai penipu oleh Tank Top Tiger. Dia juga kemudian memanggil kakak laki-lakinya, yaitu Tank Top Black Hole. Dia juga menuduh Saitama sebagai seorang penipu yang mengambil pujian atas pekerjaan yang dilakukan oleh hero peringkat S. Bingung, Saitama bertanya siapa mereka. Tank Top Tiger pun marah, dan Tank Top Black Hole punya ide untuk membuat penduduk kota membenci Saitama. Dia berteriak, menuduh bahwa Saitama lah biang keladi atas hancurnya kota, sehingga para warga mulai berkumpul di sekitar Saitama. Rencana mereka bekerja, dan dia berhasil menipu orang-orang agar membenci Saitama. Para warga pun berbalik melawan Saitama, berpikir bahwa Saitama lah penjahat sesungguhnya. Saitama tidak percaya bahwa mereka semua mempercayai kebohongan dua orang itu. Para warga berteriak, menyuruh Saitama untuk berhenti menjadi hero. Hamatta. Koitsu no jisonshin ga mou zutaboru da na. Inchiki suru kara da. Sementara itu, Genos melihat komentar-komentar negatif pada Saitama di internet. Terlihat, semakin banyak orang-orang yang marah dan menghina Saitama. Silver Fang mengamati situasinya, dan tidak bisa ikut campur karena Saitama pasti akan lebih sering berhadapan dengan para haters ke depannya. Tiba-tiba, Tank Top Black Hole berkata bahwa mereka akan menghukum Saitama. Silver Fang menganggap bahwa kedua kakak beradik itu hero menyedihkan, dan tidak kaget melihat mereka berdua tidak akan pernah bisa naik ke kelas B. Kemudian, dua bersaudara Tank Top menunjukkan jurus aneh mereka, dan marah karena mereka tidak bisa mendapatkan banyak fans. Namun, Tank Top Tiger langsung dikalahkan, dan dihempaskan begitu saja. Serangan Tank Top Black Hole juga gagal, dan dia akhirnya mengaku bahwa dia telah berbohong. Namun saat itu juga, Saitama mengatakan bahwa dia memang orang yang menghancurkan kota. Dan berteriak bahwa dia tidak peduli atas semua penghinaan yang ditujukan kepadanya. Mengatakan mereka bisa menyalahkannya sebagai penjahat. Tiba-tiba, Genos menenangkannya, mengatakan bahwa dia senang memiliki guru yang hebat seperti Saitama. Dalam perjalanan pulang, Genos mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu orang sehebat Saitama. Genos juga mengatakan bahwa meskipun semua orang menentang Saitama, dia akan selalu mengikutinya. Beberapa hari kemudian, kita melihat seekor gurita raksasa sedang mencoba menguasai dunia. Gurita itu membawa pesan yang mengatakan bahwa klan Seafolk akan menaklukkan permukaan bumi dan menyuruh manusia untuk menyerah. Sementara itu, Mumen Rider sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan penduduk kota. Tapi Saitama kebetulan bertemu dengan para monster itu, dan menghabisi mereka sekaligus. Saat Mumen Rider tiba, pertarungannya telah selesai, di mana menyisakan mayat gurita yang berceceran. Sebelumnya dia telah mengetahui tentang Saitama di internet. Dia melihat bahwa Saitama naik dengan pesat ke peringkat 5 kelas C. Di tengah laut, kita melihat lebih banyak monster laut yang berenang ke permukaan, dan seorang gadis cantik berteriak meminta tolong. Mereka mengatakan terusik dengan keberadaan manusia, dan berencana untuk menaklukkan permukaan bumi. Tiba-tiba, hero kelas A bernama Stinger muncul, dan siap bertarung. Para warga senang melihatnya, dan bersorak menyemangatinya. Berpikir dia mampu mengalahkan musuh-musuh itu. Sementara itu, terlihat Genos menggunakan skill cyborgnya untuk mengeringkan piring cuciannya. Dan dia memberitahu bahwa Saitama telah naik ke peringkat 2. Genos kemudian bertanya apakah Saitama telah mengalahkan seekor monster Seafolk kemarin. Saitama tidak mengingat nama monster itu. Berita di TV kemudian melaporkan tentang serangan monster. Berita memberitakan bahwa monster-monster itu berasal dari Bikini Bottom, dan Mumen Rider segera berangkat untuk melindungi orang-orang. Kemudian, kita melihat Stinger yang sudah babak belur. Dan monster-monster laut itu memandang rendah dirinya. Meskipun terluka parah, Stinger tidak menyerah dan menyerang monster itu. Akhirnya, dia mampu mengalahkan para monster itu dan merayakan kemenangannya. Namun entah dari mana, Raja Seafolk muncul dan menghabisi Stinger. Di tempat lain, Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan menuju kota J, dan Genos berkata dia akan mencoba mencari lokasi para musuh. Di asosiasi hero, para karyawan sudah mendapat berita tentang kondisi Stinger. Terlihat juga Mumen Rider yang sedang berada di jalan raya menuju lokasi kejadian. Para hero lainnya menyuruhnya berbalik, karena hero kelas C tidak dapat menangani monster-monster kuat itu. Sementara itu, Raja Laut sedang berjalan di jalanan, dan seorang hero yaitu Lightning Max sedang memperhatikannya dari jauh. Tiba-tiba dia merasakan bahaya yang mengintai di belakangnya, dan refleks menyerang monster itu. Dia terkejut karena monster itu dengan sangat cepat muncul di belakangnya. Dia mencoba melarikan diri, namun dia langsung diserang dan dihantam ke sebuah gedung dengan keras.
Max sadar ia tidak mempunyai peluang menang melawannya, dan mencoba menggunakan senjata rahasianya untuk mengalahkan monster itu. Namun dia kalah, dan jatuh pingsan dari gedung. Namun, seorang hero kelas S, entah dari mana muncul dan menyelamatkannya. Dia adalah puri-puri prisoner yang kabur dari penjara. Sonic juga ada di situ dan terkejut melihat bahwa ada seorang hero yang dipenjara. Sonic mengetahui bahwa puri-puri ditahan di penjara karena dia selalu menyerang pria tampan, dan memaksa para pria untuk mengambil sabun yang jatuh di lantai. Kemudian, Raja Laut muncul dan puri-puri prisoner tidak bisa memaafkannya karena telah merusak wajah tampan dua hero kelas A. Dia sangat marah, dan tidak percaya bahwa monster itu membuatnya menghancurkan sweater pacarnya. Namun, Raja Laut merasa lapar, dan berkata akan mengubah puri-puri menjadi daging. Puri-puri prisoner tidak takut, dengan keras membalas tinjunya, dan monster itu terkesan dengan kekuatannya. Sementara itu, Sonic memperhatikan bahwa puri-puri prisoner hanya berpura-pura kuat, tetapi dia sebenarnya sangat kesakitan. Tiba-tiba, puri-puri prisoner memutuskan untuk berubah menjadi Sailor Moon. Namun terlihat sebenarnya jurus itu tidak berefek sama sekali, melainkan dia hanya telanjang bulat saja. Sonic terkejut melihatnya, dan puri-puri prisoner yakin akan menang dengan wujud malaikatnya itu. Kemudian, mereka memulai pertarungan, dan Raja Laut diserang oleh puri-puri prisoner. Dari jauh, Genos berhasil melacak musuh dari energi besar pertarungan. Tetapi dia tidak bisa menghubungi Saitama. Sementara itu, Raja Laut mampu menahan semua serangan bertubi-tubi puri-puri. Dia memandang rendah puri-puri prisoner, dan dia mulai melancarkan serangan balasan. Terlihat kekuatan Raja Laut berada di level yang berbeda, dan mampu mengungguli puri-puri. Kemudian, dia menggunakan puri-puri prisoner sebagai samsak tinjunya, dan mengirimnya ke angkasa dengan tendangan yang sangat kuat. Raja Laut merasa sangat senang membantai manusia, dan dia mulai menantang Sonic. Sonic menerima tantangannya, dan dia menyerang Raja Laut dengan tendangan yang sangat cepat. Namun tiba-tiba, Raja Laut menggunakan salah satu skill spesialnya, tetapi Sonic berhasil menghindari serangannya. Sonic berkata dia tidak akan mungkin kalah melawan monster lemah sepertinya, dan dia menghindari pukulan monster itu dengan mudah. Namun, Raja Laut semakin menikmati pertempurannya, dan dia mulai meningkatkan kecepatannya juga. Monster itu tiba-tiba berubah menjadi monster yang sangat kuat. Mengatakan bahwa dia telah mendapat kekuatan sejatinya berkat hujan deras. Di tempat lain, kita melihat Mumen Rider. Dia bertemu dengan Saitama yang mencoba mencari Genos. Saitama bertanya pada Mumen Rider apakah dia melihat Genos. Sementara itu, Amaimas sedang diwawancarai. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang hero dengan talenta bernyanyi. Dia mempromosikan lagu barunya, dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan semangat juang dan keberanian kepada para hero lewat lagunya itu. Kembali ke Sonic yang sedang dalam kesulitan melawan Raja Laut, dan dia mulai mencoba untuk mundur. Sayangnya, monster itu sangat cepat, dan dia menghancurkan Sonic dengan tangannya. Namun Sonic berhasil melarikan diri, dan bertemu Genos di jalan. Dia mengatakan pada Genos bahwa semua hero telah dikalahkan. Melihatnya, Genos bingung siapa orang itu dan mengapa dia telanjang. Kemudian, kita melihat para warga yang dievakuasi ke tempat aman. Mereka bersembunyi di sebuah gedung lapangan olahraga. Namun, Raja Laut dapat merasakan keberadaan manusia, dan dia mulai memasuki gedung itu. Saat monster itu masuk, seorang hero kelas C memberitahu monster itu bahwa mereka menyerah, dan meminta pada Raja Laut untuk mengampuni mereka. Namun ia menolak tawaran itu, dan mengancam akan mencabik-cabik semua orang di ruangan. Saat itu juga, beberapa hero muncul, dan Snake siap mempertaruhkan nyawanya membela umat manusia. Sementara itu, Mumen Rider sedang mengantar Saitama ke lokasi kejadian. Tiba-tiba, Saitama sekilas melihat seorang pria telanjang, mengira bahwa pria itu belum dievakuasi. Snake dan teman-temannya terlihat ketakutan melihat Raja Laut. Saitama tidak dapat menemukan pria itu, dan para hero terluka parah dengan mudah dikalahkan oleh monster Raja Laut. Tak lama kemudian, Genos muncul dan asosiasi hero tidak dapat menghubungi Mumen Rider. Saitama kemudian menemukan HP Mumen Rider, dan menjelaskan kepada asosiasi hero bahwa Mumen Rider sedang dalam perjalanan untuk melawan monster Raja Laut. Saitama pun juga bertekad akan membasmi monster tersebut. Terlihat, Genos bersiap menyerang Raja Laut dengan pukulan ledakan Super Cyborg-nya. Genos menghantamnya ke langit,
hingga menyebabkan sebuah lubang besar di dinding. Orang-orang terpesona melihat kekuatan Genos, mengira dia telah menang. Mereka pun bersorak merayakan kemenangan. Namun, monster itu tiba-tiba menghantam Genos dari belakang. Dia benar-benar lengah, dan terluka parah akibat serangan monster itu. Sementara itu, Asosiasi Hero mengetahui bahwa Saitama adalah hero kelas C. Ketua Dewan sebenarnya akan menghentikan hero kelas C untuk melawan monster itu. Tetapi karena mereka ingin melihat kekuatan Saitama, mereka percaya dan mengiriminya lokasi monster itu. Genos mulai memerintahkan semua orang untuk melarikan diri, sementara dia akan menahan monster itu selama mungkin. Raja Laut tidak membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Namun Genos menerjangnya, dan menyerangnya dengan tendangan cyborgnya. Mereka memulai pertarungan, dan saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya satu sama lain. Kemudian, Genos berhasil memukulnya dengan tinjuan uppercut yang kuat. Dan dia menembakkan ledakan api ke arahnya. Dia melompat ke udara dan mengeluarkan cahaya yang membutakannya, dan menyerangnya dengan jurus tinjuan 1000 mesin gun. Sayangnya, Raja Laut mampu menahan semua serangan Genos. Seorang gadis mencoba menyemangati Genos. Namun monster itu meludahi si gadis dengan asam panas. Genos pun dengan cepat melompat masuk, menghadang cairan itu untuk melindungi si gadis. Akhirnya, tubuh Genos meleleh, dan Raja Laut menghantamnya ke dinding gedung. Dia mengejek Genos dengan memanggilnya pahlawan menyedihkan karena Genos bisa menghindari serangannya, tetapi memilih untuk menyelamatkan gadis itu. Saat Raja Laut ingin membunuh Genos, Mumen Rider muncul dan melempar sepedanya ke arah monster itu. Mumen Rider sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan dia menyerang monster itu. Tetapi serangannya gagal. Setelah itu, Raja Laut ingat bahwa dia ingin membunuh Genos. Tapi Mumen Rider masih belum menyerah, dan menyerang monster itu lagi. Dia sadar dia tidak akan banyak membantu dalam pertarungan karena dia memang lemah. Meskipun begitu, dia tidak mau hanya diam saja, dan mencoba untuk mengulur waktu selama mungkin. Melihatnya, warga merasakan tekad Mumen Rider yang luar biasa, dan mereka semua percaya bahwa dia bisa menang. Mereka semua pun mencoba menyemangati Mumen Rider, mengatakan bahwa dia pasti bisa menang. Mumen Rider termotivasi, dan dia bertarung dengan sekuat tenaganya. Namun, dia langsung dihantam dan terpental. Saat itu juga, Saitama akhirnya tiba, dan mengatakan pada Mumen Rider bahwa dia telah bertarung dengan baik. Dia menyadari bahwa Genos terluka parah, dan khawatir melihat keadaan muridnya. Tiba-tiba, dia diserang oleh Raja Laut. Namun serangannya sama sekali tidak berpengaruh bagi Saitama. Raja Laut terheran, karena Saitama masih berdiri tegap menahan tinjunya itu. Para warga pun menyadari bahwa Saitama adalah hero kelas C baru. Raja Laut kemudian mengakui dirinya bahwa dia adalah monster terkuat di lautan. Tetapi Saitama merasa bosan, sehingga monster itu mencoba menyerang Saitama lagi. Saat dia melancarkan tinjunya, tanpa dia sadari Saitama juga meninjunya dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan, sehingga semua orang pun terkejut. Genos tahu bahwa gurunya pasti akan menang. Dan orang-orang pun menyadari bahwa hero kelas C telah menang. Lagi-lagi, Saitama merasa kecewa dengan pertarungannya yang membosankan itu. Saat situasi membaik, kita melihat Sonic yang kembali untuk membalas dendamnya. Tetapi monster Raja Laut sudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, saat Saitama sedang dalam perjalanan pulang, dia menemukan sebuah drone. Genos menjelaskan kepadanya bahwa para hero biasanya mendapatkan surat dari para penggemar. Terlihat, ada juga sebuah surat untuk Saitama di dalam kotak itu. Saitama membuka suratnya, namun surat itu bukan dari penggemarnya, melainkan dari haters yang menghinanya. Genos sedih, dan mengingat kembali saat Saitama melawan Raja Laut, karena semua orang bersorak mendukung Saitama atas kemenangannya. Sayangnya, seorang pria jelek muncul dan mengatakan bahwa monster itu sudah melemah saat pertarungan melawan hero sebelumnya. Dia juga mengolok-olok para hero lain, dan salah satu warga ingin memukulnya. Saitama pun jengkel, sehingga dia mengakui bahwa dirinya memang penjahat, untuk menenangkan para warga. Alhasil, semua orang percaya bahwa Saitama memang seorang penipu, dan mereka berkomitmen untuk membencinya.
Genos menyadari bahwa Saitama hanya berpura-pura menjadi penjahat, agar para hero lainnya tidak kehilangan reputasinya. Oleh karena itu, Genos pun semakin mengagumi gurunya karena Saitama lebih mementingkan kedamaian daripada ketenaran. Setelah itu, Saitama menemukan sebuah surat penggemar yang berterima kasih kepadanya atas tindakan heroiknya. Saitama juga melihat bahwa dia telah naik ke peringkat 1 kelas C, dan dipanggil untuk datang ke kantor Asosiasi Hero. Setibanya di sana, Asosiasi Hero mengucapkan selamat kepadanya, dan memberinya pilihan untuk dipromosikan menjadi hero kelas B. Saitama menerimanya, berniat ingin mengejar peringkat Genos. Asosiasi kemudian memberikan beberapa pertanyaan pada Saitama. Sementara itu, banyak yang meragukan kekuatan Saitama. Tetapi beberapa anggota asosiasi mengenalinya, dan yakin bahwa Saitama pasti akan melampaui semua hero kelas S suatu hari nanti. Setelah itu, kita melihat Amai Mask yang marah karena Genos kalah, dan merusak reputasi para hero. Kemudian kita melihat dua hero kelas A yang terluka yang juga mengetahui tentang Genos. Namun, puri-puri prisoner muncul di kamar, dan berencana menjadikan kedua pria itu sebagai cewek simpanannya. Mereka melarikan diri, dan puri-puri merasa sedih melihat berita tentang dirinya yang disebut sebagai hero gagal. Malam hari, Saitama menerima sertifikat sebagai hero kelas B, dan dia berencana untuk makan oden. Di dalam, dia bertemu Mumen Rider yang mengundangnya makan malam bersama, dan mengucapkan selamat pada Saitama atas promosinya menjadi hero kelas B. Pada saat itu, Saitama ingat bahwa dia telah bertemu Mumen Rider beberapa hari lalu saat insiden di kota J. Saitama kemudian mengetahui bahwa Mumen Rider yang mengiriminya surat itu. Mereka pun mulai berteman dan makan oden bersama. Beberapa minggu kemudian, kita melihat seorang peramal terkenal bernama Shibabawa, di mana dia meramalkan akan munculnya seekor monster yang akan menghancurkan dunia. Kemudian, di pegunungan, kita melihat seekor monster beku mulai meleleh, dan bangkit untuk menghancurkan umat manusia. Itu adalah monster Godzilla, yang berlari ke kota, dan ingin menguasai dunia. Tiba-tiba, asosiasi hero menembakkan rudal ke arahnya. Namun, serangan itu tidak berdampak sama sekali bagi Godzilla itu. Kemudian, sebuah jet tempur tiba, mengirim hero kelas S yaitu Tatsumaki ke medan perang. Dia terbang ke arah Godzilla, dan menatap monster yang lemah itu. Godzilla kemudian bertanya siapa dia, tetapi Tatsumaki mengabaikannya karena dia dipanggil untuk kembali ke markas. Godzilla mulai marah karena Tatsumaki memanggilnya makhluk aneh. Tatsumaki pun kesal, karena monster itu mengganggunya saat sedang menelpon. Godzilla itu mencoba menginjaknya, tetapi dia menghindari serangan itu. Saat Godzilla itu berencana untuk menembakkan sinar laser, Tatsumaki seketika menghancurkannya dengan menabrakkan meteorit dari luar angkasa tepat ke kepalanya. Sementara itu, Silver Fang sedang mengajarkan teknik bela dirinya, dan bertanya apakah kedua tamunya itu ingin mencoba jurusnya. Saitama dan Genos tidak terkesan dengan teknik itu, sehingga salah seorang murid Silver Fang marah karena mereka memandang rendah gurunya. Kemudian, mereka berdua mengetahui bahwa murid terbaik Silver Fang yaitu Garo, telah lepas kendali dan melukai beberapa murid lain di dojo. Silver Fang menjelaskan bahwa Saitama lebih kuat darinya. Tetapi seorang karyawan asosiasi hero muncul. Karyawan itu memberitahu tentang sebuah ancaman baru, dan tingkat ancamannya berada di level naga. Genos meminta gurunya untuk menemaninya, dan Saitama setuju, berkata bahwa dia tidak ada kesibukan hari ini. Kemudian, mereka tiba di markas besar asosiasi hero, dan Silver Fang disambut oleh seorang hero peringkat S yaitu Atomic Samurai. Silver Fang memperkenalkan Saitama, dan memprediksi bahwa suatu hari nanti, Saitama akan menjadi hero terkuat di antara para hero kelas S. Setelah itu, Tatsumaki muncul, dan mengeluh karena melihat bahwa ada seorang hero kelas B yang ikut bersama mereka. Namun Saitama bingung mengapa ada anak kecil di gedung itu. Mengira Tatsumaki telah kehilangan orang tuanya. Kemudian, semua hero kelas S sudah berkumpul untuk pertemuan. Genos mengerti bahwa situasinya cukup serius karena hampir semua hero kelas S dari peringkat 1 sampai 17 menghadiri pertemuan itu. Satu-satunya yang tidak hadir adalah hero peringkat 1 dan peringkat 6. Namun dengan santainya, Saitama tiba-tiba bertanya apakah dia boleh minum teh, karena dia kehausan. Tak lama, ketua Dewan Asosiasi Hero kemudian muncul. Dia memberitahu para hero bahwa ada bahaya yang akan muncul, yang bahkan dapat membahayakan nyawa semua hero kelas S. Dia pun bertanya apakah ada yang takut dan ingin keluar dari pertemuan itu.
Tidak ada seorang pun yang meninggalkan ruangan, namun Tatsumaki mulai berdebat dengan hero lainnya. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa peramal besar yaitu Madam Shibabawa telah dinyatakan meninggal. Penyebabnya adalah wanita tua itu tersedak sepotong permen karet dan meninggal saat itu juga. Sementara itu, puri-puri prisoner menjelaskan bahwa Shibabawa adalah seorang peramal yang telah meramalkan banyak sekali bencana yang dapat membahayakan dunia. Ketua Dewan kemudian menjelaskan tentang ramalannya yang paling berbahaya yang dia tulis di selembar kertas sebelum meninggal. Di dalamnya, tertulis bahwa bumi akan berada dalam masalah besar. Dalam 6 bulan ke depan, ancaman yang lebih tinggi dari ancaman naga atau iblis sedang dalam perjalanan menuju bumi. Para hero mengerti bahwa situasinya serius, di mana dunia bisa hancur. Namun, mereka tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Tiba-tiba, seluruh gedung terguncang, dan mereka tidak percaya bahwa markas besar asosiasi hero sedang diserang. Di luar, terlihat monster Raja Langit berencana untuk menaklukkan bumi bersama keluarganya. Namun, semua anak-anaknya mati, dan dia terkejut karena mereka tiba-tiba hancur seperti serangga. Selain itu, tiba-tiba bumi diserang oleh pesawat luar angkasa yang sangat besar. Ketua asosiasi hero pun menyadari bahwa malapetaka yang diramalkan itu telah tiba di bumi. Setelah itu, kita melihat seorang anak laki-laki yang diselamatkan oleh ayahnya. Dia ketakutan, dan tidak percaya melihat pesawat itu. Alien berkepala 5 bernama Melzegard juga muncul, dan ingin membunuh mereka. Tetapi seorang hero muncul menghentikan serangannya. Dia berhasil menghindar tepat waktu, dan mengatakan bahwa dia adalah murid Atomic Samurai. Dia pun mencoba menyerang monster itu. Ketua asosiasi tidak percaya melihat sistemnya, yang memberitahu bahwa ancaman ini akan menghancurkan 99% dunia. Yang artinya ini adalah ancaman tingkat dewa. Silver Fang kemudian menyadari bahwa bangunan itu tidak hancur karena dibangun oleh Metal Knight. Para hero pun ingin keluar, dan Genos melihat bahwa Saitama sudah pergi menuju markas musuh. Di pesawat, Saitama tiba-tiba diserang, tapi dia menangkis bola meriam itu. Namun, bola meriam lain ditembakkan ke arahnya, dan Saitama melemparkannya kembali ke pesawat itu. Sementara itu, alien berkepala banyak itu sedang beregenerasi dan ingin membunuh murid Atomic Samurai. Monster itu berhasil melukainya dengan palunya, dan memandang rendah pria itu. Dia kemudian membelah tubuhnya menjadi banyak. Namun saat itu juga, tubuh monster itu ditebas menjadi potongan-potongan kecil. Atomic Samurai muncul, dan muridnya memperingatkan bahwa monster itu dapat beregenerasi dengan cepat. Namun hal itu tidak mengejutkannya sama sekali. Monster itu pun beregenerasi lagi, mengaku senang bertarung melawan manusia yang kuat. Dia yakin Atomic Samurai tidak punya peluang untuk menang melawannya. Kemudian, sekelompok hero kelas S mulai tiba, dan berharap dapat mengalahkan para monster. Puri-puri prisoner tidak mau kalah lagi, dan dia langsung menyerang monster itu dengan tinjuan bertubi-tubinya. Kita kemudian melihat asosiasi hero berjuang keras untuk mengevakuasi para warga. Di tempat lain, Genos dan beberapa hero kelas S lainnya berkumpul untuk menyusun rencana melawan bos alien tersebut. Super Alloy kemudian meminta King untuk menemani mereka. Namun, King menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan datang karena dia tidak bisa terbang. Mendengarnya, Tatsumaki pun menjadi marah. Di dalam, kita melihat Saitama dan seekor jenderal alien mencoba menghentikannya. Tapi Saitama dengan cepat mengalahkannya. Saitama mencari bos alien di setiap ruangan, sambil menghancurkan seluruh isi pesawat luar angkasa itu. Sementara itu, bos alien bernama Lord Boros sedang menunggu penantangnya datang. Karena pesawatnya mulai terguncang, Lord Boros memutuskan berdiri dari singgasananya, penasaran apa yang sedang terjadi di pesawatnya. Sementara itu, Gary terkejut menyadari bahwa Saitama telah mengalahkan semua komandan perang mereka. Saitama menghancurkan semua kamera pengintai, dan Gary takut Lord Boros akan memarahinya karena tidak becus dalam bekerja. Tiba-tiba, Lord Boros muncul, dan Gary pun memberitahukan bahwa ada seorang penyusup yang telah menyebabkan masalah di pesawat mereka. Boros tidak panik, dan yakin bahwa prajurit elitnya akan menghentikan penyusup itu. Kemudian kita melihat berita yang melaporkan bahwa sebuah pesawat ruang angkasa raksasa muncul, dan semua akses transportasi menuju kota A telah ditutup. Banyak warga yang terkejut mendengar berita tersebut, dan pesawat alien itu membuat para warga ketakutan. Sonic juga mengetahui bahwa adanya musuh kuat dari radio.
dan dia mulai termotivasi untuk bertarung. Kembali ke puri-puri prisoner, kita melihat dia kelelahan karena pertarungannya melawan Melzergard. Melzergard mampu beregenerasi meskipun telah diserang secara brutal, dan dia berencana untuk menyerang balik para hero. Silverfang mampu membaca serangan itu datang, dan memblokir serangannya dengan cepat. Melzergard pun terdorong mundur. Dia mulai marah, dan mengirim potongan tubuhnya untuk memberitahu pesawat agar menjatuhkan bom ke para hero. Namun Metalbat menghentikan rencananya, dan akhirnya bermain bisbol dengan kepala terbang. Saat itu juga, Melzergard diberitahu oleh Gary bahwa ada penyusup di pesawat. Meminta untuk segera mengakhiri pertarungannya dengan cepat untuk membantu mereka di pesawat. Namun, Metalbat terus menghalangnya, dan terus mencoba menghancurkan kepala Melzergard. Para hero lainnya fokus pada tubuh utama Melzergard, mengeluarkan semua teknik rahasia bertarung mereka. Murid Atomic Samurai menyarankan agar mereka mundur, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Mereka bertekad untuk mengalahkan monster itu demi menyelamatkan dunia. Setelah itu, Melzergard diperintahkan untuk segera kembali ke pesawat. Tetapi dia sibuk, karena diserang dari segala sisi atas bawah kiri kanan. Gary terkejut melihat bahwa manusia lebih kuat dari yang dia duga, dan melaporkan bahwa Saitama telah membunuh setengah dari anggota krunya. Sehingga Melzergard pun memerintahkannya untuk mengebom lokasinya. Terlihat, kepala Melzergard terbelah menjadi dua. Dia tidak percaya bahwa seorang manusia bisa membunuh hampir semua anggota alien yang sangat kuat. Saat itu juga, Metalbat melihat sebuah kelereng. Dia bingung melihatnya, dan memutuskan untuk menghancurkannya. Tak lama, monster itu meleleh, dan dia pun memberitahu pada hero lain bahwa itu titik lemah Melzergard. Atomic Samurai pun mulai menebas seluruh tubuh monster itu, dan akhirnya berhasil mengalahkan Melzergard. Sementara itu, terlihat Saitama diperingatkan oleh Gary bahwa jika Saitama terus menghancurkan pesawatnya, maka dia akan mati. Namun sebenarnya Gary ketakutan, dan Saitama tidak percaya atas kebohongannya. Saitama pun menerobos sebuah pintu, dan menemukan ruang kontrol. Gary kemudian mencoba menakut-nakutinya, dan mulai meningkatkan kekuatannya, mengubah tubuhnya menjadi raksasa. Saat itu, seekor alien menginformasikan Gary bahwa meriam pesawat sudah siap. Gary tidak menjawab, dia pun mengira Gary kebelet dan pergi ke toilet. Namun, alasan dia tidak menjawab adalah karena Saitama sudah menerobos ruangannya. Dia kemudian menggunakan skill gravitasinya, dan mencoba membunuh Saitama. Sayangnya, kekuatannya sama sekali tidak berefek pada Saitama. Dia pun mengira bahwa Saitama adalah mob psycho. Setelah melancarkan serangan telekinetiknya yang sangat kuat, dia mengira Saitama mati. Namun Saitama menganggap jurusnya itu tidak sopan karena melempar batu ke arahnya. Dia pun membalas, melemparkan sebuah batu ke kepala Gary, dan membunuhnya seketika. Saitama kemudian bertanya di mana bosnya berada. Sementara itu, hero kelas S bernama Child Emperor, menemukan bahwa tingkat energi pesawat alien itu meningkat secara drastis, dan mereka tidak bisa mengevakuasi semua orang. Salah satu warga kelelahan, dan Mumen Rider datang untuk menyelamatkannya. Kemudian, seekor alien mulai mengaktifkan bom artileri pesawat. Saat para hero berhasil menghancurkan lebih banyak kelereng, para hero tiba-tiba dibombardir, dan Melzergard yakin para hero telah tamat. Namun tiba-tiba, bom berhenti, di mana terlihat Tatsumaki menggunakan skill telekinesisnya. Dia kemudian mengirim kembali bom itu, dan pesawat alien itu pun hancur. Asosiasi hero terkesan melihat kemampuan Tatsumaki yang luar biasa. Setelah itu, kita melihat Mumen Rider yang mencoba mengevakuasi sebanyak mungkin para warga yang masih terjebak. Stinger dan Lightning Max juga muncul, dan mereka menawarkan untuk membantu Mumen Rider menjalankan misinya. Perlahan, para hero berhasil melawan balik dan bertempur dengan gagah berani melawan Melzergard. Silverfang berhasil menghancurkan kelerengnya, dan monster itu sekarang hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Tiba-tiba, Silverfang terhempas terkena serangan Melzergard. Monster itu berhasil melumpuhkan hero terkuat di antara para hero. Melzergard pun meremehkan umat manusia, dan berencana akan melepaskan kekuatan aslinya. Kemudian kita melihat Lord Boros, yang sedang duduk di singgasananya. Dia mulai merasakan kekuatan yang sangat kuat mendekatinya. Saat itu juga, Saitama mendobrak gerbang raksasanya, dan muncul di depan bos alien itu. Terlihat tubuh Saitama diselimuti aura yang berbahaya. Boros pun merasakan dan mengakui bahwa Saitama adalah prajurit terkuat di bumi. Dia sangat bersemangat untuk bertarung,
dan ingin tahu siapa Saitama. 俺は趣味でじゃなくてプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。 Lord Boros kemudian mengungkapkan pada Saitama bahwa dia telah melakukan perjalanan ke banyak alam semesta, karena dia telah diramalkan akan bertemu seorang lawan yang sangat kuat suatu hari nanti. Tiba-tiba, Saitama menyerang Boros, dan melarang Boros menghancurkan planet lain hanya karena bosan. Terlihat, Boros selamat dari pukulan kuat itu, dan Saitama terkejut. Boros pun mulai mengeluarkan kekuatan aslinya, dan berubah ke bentuk sempurnanya. Namun tetap saja tidak membuat Saitama terkesan. Kemudian, pertempuran antara hero terkuat di bumi, melawan alien terkuat di alam semesta pun dimulai. Saitama menunggu serangannya, dan Boros berhasil menahan pukulan Saitama. Kemudian, Saitama melancarkan pukulan kuatnya. Lord Boros menyadari bahwa dia telah kehilangan lengannya. Lord Boros memuji kekuatan luar biasa Saitama, dan Saitama menghormatinya juga. Di tempat lain, kita melihat Tank Top Master ingin melawan alien di langit dengan kekuatannya. Dia mulai mengangkat serpihan bangunan untuk menghantamkannya ke pesawat. Namun tiba-tiba, Tatsumaki muncul, dan berkata bahwa dia mengganggu jalannya. Tank Top Master pun menyerah melihat kekuatan Tatsumaki. Dia menggunakan kekuatan telepatinya, dan menghancurkan pesawat itu dengan ratusan bangunan kota. Genos terkesan dengan kekuatan Tatsumaki, dan hero kelas S bernama Drive Knight meminta izin untuk pulang. Sebelum dia meninggalkan medan perang, dia berbicara dengan Genos. Dia memperingatkan Genos tentang Metal Knight, mengatakan bahwa Metal Knight adalah musuhnya. Kembali ke Melzegard, dia menyerang Atomic Samurai dengan brutal, dan mulai tertawa jahat. Dia berkata bahwa dia sudah dapat merasakan kemenangannya. Namun, terlihat Silver Fang bangkit dan sudah pulih sepenuhnya. Tubuh monster itu pun tercincang-cincang oleh Atomic Samurai, dan dia mencoba untuk beregenerasi. Namun Silver Fang menghentikannya beregenerasi, dan berhasil menghancurkan kelereng terakhir di tubuh Melzegard. Atomic Samurai memuji Silver Fang, mengakui bahwa dia sangat kuat walaupun seorang kakek tua. Para hero lainnya senang dengan kemenangan itu, dan mereka berencana untuk menghancurkan pesawat alien itu. Nampak Mumen Rider pun berhasil mengevakuasi para warga yang tersisa. Kembali ke Saitama, dia sedang bertarung dengan lawannya. Lord Boros berjuang habis-habisan dalam pertarungan melawan Saitama. Dia berhasil menghantam Saitama hingga menghancurkan beberapa tiang. Tetapi Saitama sama sekali tidak terluka. Keduanya pun terus bertarung, dan Lord Boros menggunakan serangan dropkick-nya. Alhasil, mereka bertarung di atas pesawat. Boros kemudian mengatakan bahwa dia terkesan pada Saitama. Karena selama ratusan tahun dia berkeliling di seluruh alam semesta, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan melawannya bahkan hanya semenit saja. Dia mulai menembakkan sinar laser ke arah Saitama, dan seluruh pesawat meledak. Kemudian, Saitama menerima pukulan yang sangat keras. Boros sangat yakin bahwa dia akan menang, karena dia berasal dari spesies terkuat yang masih hidup di alam semesta, dan bisa beregenerasi dari serangan apapun. Mendengar semua celotehannya, Saitama mengatainya bacot dan menyuruhnya mengeluarkan semua kekuatannya. Lord Boros pun sangat kesal, dan mulai melancarkan serangan spesialnya, yang memusnahkan seluruh alien lain. Dia juga mengeluarkan jurus taijutsunya kepada Saitama, melepaskan gerbang ke-8, menghantam Saitama secara brutal tanpa ampun. Saitama pun terbang hingga ke bulan, namun Saitama nampak bosan menerima serangan itu. Dia kemudian menyadari bahwa dia harus segera kembali ke bumi. Dia bermain dengan batu bulan, sebelum akhirnya melesat kembali ke bumi. Terlihat, kekuatan Lord Boros mulai melemah. Tiba-tiba, Saitama mendarat di pesawat, dan para hero mengira Tatsumaki yang membuat pesawat itu hancur. Oh. Iketa. Lord Boros pun sangat marah. Dia mencoba menyerang Saitama lagi dengan seluruh kekuatannya. Namun Saitama langsung meninju perutnya. Dia berhasil mendorong Boros mundur, dan Saitama mulai melancarkan tinjuan bertubi-tubinya. Saitama pun berhasil menghancurkan tubuh Boros, tetapi dia segera beregenerasi dan mengumpulkan energinya. Boros kemudian melepaskan serangan terakhirnya, menembakkan sinar laser yang sangat dahsyat ke arah Saitama. Namun Saitama menggunakan tinjuan seriusnya, memantulkan laser dahsyat itu kembali ke arah Boros. Saitama pun akhirnya mengalahkan alien itu, dan menyelamatkan seluruh dunia dari kepunahan. Setelah itu,
Saitama mengakui bahwa Lord Boros benar-benar lawan yang kuat. Dan Boros juga senang bisa bertemu Saitama. Dia sadar bahwa Saitama bahkan belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dan juga mengakui bahwa Saitama adalah makhluk terkuat di alam semesta. Pesawat ruang angkasanya pun kemudian runtuh, dan Genos tahu bahwa gurunya pasti telah berhasil mengalahkan bos alien. Para hero menyadari bahwa mereka harus melarikan diri, dan bingung melihat Silver Fang yang berlari sangat cepat walaupun sudah bau tanah. Para alien yang tersisa putus asa, dan pesawat itu akhirnya terjatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Amai Mask muncul. Dia terkejut melihat kota A yang sudah hancur lebur. Dengan angkuh, dia kemudian meminta pada Metalbat untuk menjelaskan keadaannya. Metalbat menjawab bahwa sebuah pesawat luar angkasa muncul, dan mereka telah membasminya. Namun Amai Mask marah dengan jawabannya, dan menghina para hero. Merasa semua kinerja para hero kelas S gagal. Atomic Samurai berlari ke arahnya. Mengatakan mereka telah melakukan yang terbaik, namun Amai Mask tetap menyebut para hero menyedihkan. Metalbat menjadi marah, karena Amai Mask sendiri juga tidak datang untuk membantu saat pertarungan tadi. Tiba-tiba, sebuah kapsul darurat jatuh dari langit, dan Metal Knight keluar dari kapsul itu. Metal Knight mengabaikan mereka, dan Genos bertanya mengapa dia tidak membantu mereka tadi. Alasan Metal Knight datang adalah karena dia berencana untuk menciptakan senjata yang sangat kuat dengan mempelajari teknologi alien. Kemudian, terlihat Amai Mask terus mengejek para hero, dan Super Alloy menemukan beberapa alien yang selamat. Mereka tidak ingin mati, tetapi Amai Mask tiba-tiba langsung melenyapkan para alien itu. Mereka terkejut, namun Amai Mask mengatakan bahwa para alien itu tidak punya hak untuk hidup. Genos pun melihat bahwa Amai Mask bertindak seperti dirinya sebelum ia bertemu dengan gurunya Saitama. Saat itu juga, Genos menyadari bahwa Saitama belum kembali dan dia sangat khawatir. Terlihat Saitama berhasil menemukan jalan keluar. Tatsumaki yang melihatnya dari jauh, bingung mengapa hero kelas B bisa ada di dalam pesawat itu. Namun, Saitama mengabaikannya, dan hanya ingin pulang bersama Genos. Dia mulai marah dan membacoti mereka berdua. Genos pun berbalik, dan memanggilnya gadis keparat berisik. Oi Kusogaki, damatte usero, buchi no messo. Saat itu juga, Genos dihantam dengan sangat keras ke reruntuhan bangunan. Dan Tatsumaki berencana untuk menghantam Saitama juga. Namun Silver Fang datang menghentikan mereka, dan Saitama khawatir karena Genos terjebak di reruntuhan. Beberapa hari kemudian, seluruh warga Jepang mengetahui bahwa kota A telah luluh lantah dalam 1 hari. Selain itu juga, terlihat Metal Knight menggunakan teknologi alien, dan telah membangun markas asosiasi hero yang lebih kuat. Suatu hari, reporter melaporkan bahwa seekor monster raksasa bernama Pluton telah muncul di kota Z. Monster itu hampir menginjak seorang anak kecil, tetapi Genos menyelamatkannya tepat waktu. Saat itu juga, Saitama muncul dan mengalahkan monster itu hanya dengan 1 pukulan. Saitama kecewa, karena lagi-lagi, dia mampu mengalahkan semua musuhnya hanya dengan 1 pukulan. Itulah dia guys, rekap anime One Punch Man Season 1. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih sudah menonton.